Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi yang menonton. Kenalkan aku Mikael, G413XXXII. Nah, saat ini kami berdua dan masa KMP lainnya ada di Sunken Court di ITB, Bandung, Jawa Barat. Nah, saat ini nih kita ada satu orang pembicara nih, salah satu anggota KMPA yang bukan aja ngebanggain KMPA, banggain ITB juga, bahkan mungkin banggain Indonesia. Masya Allah. Nah, mungkin ini kita bisa perkenalan dulu dengan kakaknya, boleh disilakan ya? Oke, boleh. Halo semuanya, kenalin nama aku Diva Ayatullah, bisa dipanggil Diva. Aku G368XXX dari KMPA Ganesha juga. Kali ini hadir buat nemenin Max nih, buat ngejawab buat ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang udah disediain ya. Udah disediain pertanyaannya? Udah dong. Nah, kita sebelum kita mulai nih mungkin tanya-tanya kabar dulu. Gimana kabarnya, Kak? Baik. Oke. Nah, jadi nih bagi teman-teman yang belum tahu, Kak Diva ini adalah pemenang Falling Wall Indonesia dan mewakili Indonesia ke Berlin di acara Falling Wall 2022. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, apa sih yang dibawa nih atau hal apa yang dikompetisikan di sana? Boleh silakan. Oke, jadi mungkin bahas sedikit tentang Falling Walls Lab-nya. Jadi Falling Walls ini kan lomba pitching tentang ide. Jadi konsepnya itu breakthrough of something gitu yang menjadi problem, yang dianggap jadi problem di dunia gitu. Nah, jadi apa yang aku bawa ini judulnya adalah Breaking the Wall of Pet Waste. Jadi masalah tentang limbah pembalut. Jadi apa yang aku bawa tentunya adalah solusi yang akan menyelesaikan masalah itu gitu. Nah, ide ini itu adalah membuat pembalut yang biodegradable gitu. Jadi dari bahan-bahan yang alami terus dia bisa terdegradasi dengan cepat gitu. Pada dasarnya kan semua bahan bisa aja terdegradasi ya, cuma tergantung dari seberapa lama durasinya gitu. Nah, harapannya si produk yang dikembangkan ini itu main targetnya itu dia punya sifat yang bisa terdegradasi dengan waktu yang singkat kayak gitu. Oke. Menarik. Nah, mau nanya nih Kak, untuk perlombaannya ini apakah mempersiapkan free pet tadi? Apa tadi alasnya? Oh, persiapannya panjang banyak. Bukan, maksudnya apakah memang tujuannya mengikuti lomba ini ataukah produk ini yang udah ada disiapin? Oh, I see. Gitu. Oke, jadi kalau tentang background dari produk ini sendiri, jadi sebenarnya itu ide ini tuh udah dipakai buat lomba-lomba yang sebelumnya gitu. Jadi kayak bukan ide ini muncul untuk lomba ini, tapi kebetulan udah ada idenya, udah ada preparationnya. Terus ada lomba ini terus diikutin kayak gitu. Jadi waktu awalnya itu emang buat lomba gitu. Si idenya ini emang buat lomba awalnya. Nah, cuman melihat potensi kayak beberapa lomba yang kita ikutin kan awalnya misalnya sebenarnya PKM, tapi nggak lolos di situ. Nggak lolos, terus ternyata banyak kesempatan di lomba-lomba bisnis model ternyata kayak gitu. Jadi kayak idenya dianggap menarik dan inovatif. Jadi di situ kan kita ngelihat nih potensi dan waktu itu kebetulan ada grant juga. Kan awalnya ide doang nih, terus habis itu ada sebuah lomba yang sebelum ini terus dapat grant yang akhirnya memutuskan kita buat ini kayaknya digas buat direalisasiin gitu. Nah, pada masa mencoba merealisasikan itu terus habis itu ada lomba Falling Walls ini terus ya diikutin gitu, meskipun sebenarnya produknya belum selesai sih. Jadi menjawab kayak Menjawab, berarti bukan tujuan utamanya lomba ini, memang produk ini udah dipersiapkan dulu. Iya, betul. Nah, mungkin mau nanya nih, latar belakangnya apa sih urgensinya untuk membuat produknya ini yang Kakak rencanakan? Oke. Mungkin sebenarnya udah agak kebayang juga ya dari teman-teman kayak apa yang ada aku sampaikan tadi, mulai dari breakthrough-nya apa, itu mau breaking the wall of pet waste. Jadi ide ini kan sebenarnya dicanangkan gitu, dibawa oleh temanku gitu. Jadi temanku yang awalnya ngajak aku buat ngerealisasiin ide ini. Jadi dia punya concern ke lingkungan dan dia ngelihat
kayak mungkin dia beberapa kali, ya mungkin kita tahu banyak campaign kayak ngurangin sampah plastik dengan misal bawa tote bag kalau misalnya mau belanja, atau bawa botol tumbler gitu. Cuman dia ngerasa ada hal yang nggak bisa dia hindarin banget, itu ternyata pada masalah kebutuhan dia di setiap bulan gitu. Dan waktu dia lihat, mungkin ada hal yang menggugah itu ketika dia lihat poster yang tulisannya itu satu pet atau satu pembalut itu tuh bisa setara dengan 4 kantong plastik gitu. Jadi kayak dia udah ngurangin plastik tapi dia selalu pakai itu setiap bulan, dan itu kebutuhan gitu kan, nggak bisa dimungkiri itu kebutuhan. Jadi dan alternatif saat ini kayak misalnya reusable pads yang kayak dari kain gitu, itu kan misalnya orang masih dari higienitasnya mungkin masih kurang ya, terus ada mungkin ya karena sebenarnya masalah utamanya di kenyamanan dan efisien kalau misalnya dibandingkan dengan produk yang udah ada. Kayak misalnya tadi yang si kain itu kan orang ngerasa mungkin nyaman aja tapi nggak efisien ya, harus cuci terus gitu, terus jemur lagi, dan mungkin dari higienitas juga mungkin masih ragu. Atau misalnya kalau mau pakai menstrual cup gitu, orang masih tabu gitu kan, kayak masih ada dari secara nilai-nilai tradisional masih ada yang belum bisa diterima, atau itu kurang nyaman aja, sekedar kurang nyaman gitu. Jadi masih banyak masalah itu juga. Jadi gimana nih kalau misalnya kepikiran bisa nggak ya kalau kita bikin pembalut yang sama efisien dengan pembalut biasa, tapi dia itu bisa terdegradasi dengan cepat, karena masalah akar masalahnya kan di situ gitu. Kenapa dia akhirnya ketika dia degradasinya lama, artinya dia bakal lama berada di alam, kan jadi nyampah gitu kan, kayak gitu. Jadi ide awalnya dari situ sih. Berarti kalau untuk pembalutnya ini bahan utamanya apa kalau udah? Oh, itu dari tanaman pisang kayak gitu. Jadi ada value lebih dari sini juga adalah selain dari dia itu bisa terdegradasi pada akhirnya, kita tuh memanfaatkan bahan yang tidak punya value gitu. Jadi ada limbah-limbah, jadi ada bahan dari limbah pisang gitu, yang karena pisang itu kan cuma berbuah sekali doang, terus ya udah ditebang, jadi nggak dipakai lagi. Nah dari bahan itu akhirnya kita olah gitu, biar jadi itu bisa ada punya nilai ekonomi juga buat masyarakat. Kayak ya yang awalnya nggak ada nilainya kan bisa kita beli gitu kan, istilahnya jadi bahan baku untuk kita olah jadi nilai yang lebih berguna kayak gitu. Nah dari bahan batang pisang ini terus habis itu nanti kita olah jadi pembalut yang sama nyamannya dengan pembalut biasa. Terus akhirnya di impact ketiganya itu ketika dia udah selesai dipakai itu masih bisa terurai gitu dengan cepat. Oke. Kalau boleh tahu tadi berarti pembalutnya ini udah dilombain sebelumnya tapi belum lolos gitu? Ya betul. Baru tiba masuk ke Polymorph dan diterima. Oke, sebenarnya kalau dibilang lomba, sebenarnya beberapa lomba sebelumnya beberapa lomba yang udah lolos dan udah menang juga sebelum Polymorph gitu. Tapi yang nggak lolos tuh yang PKM ini. Jadi padahal PKM ini awal kita mau ide ini. Untuk Polymorph sendiri apa ada perubahan signifikan kah dari lomba-lomba yang udah ajuin sebelumnya? Apa ada yang berubah kah atau hal produk yang sama gitu dilombakan? Sebenarnya sama sih, dan mungkin ada beberapa faktor. Kayak pertama itu karena waktu ikut Polymorph ini itu kan udah pada masa tingkat akhir gitu kan. Nah jadi kayak emang waktu itu udah gak ngerjain banyak hal di produk ini. Terus jadi apa yang jadi aku bisa bilang Polymorph ini yang kayak agak mengejutkan, soalnya effort di lomba Polymorph ini kecil. Maksudnya kenapa aku bilang effort di lombanya kecil banget, cuman submit pitch deck, pitching, karena effortnya itu udah di yang sebelum-sebelumnya ya gitu. Jadi kayak ketika lomba ini kebetulan nih gitu, kayak alhamdulillah. Terus peluangnya juga besar kayak itu. Terus ya udah submit karena kita udah punya prepare sebelumnya kan. Terus ya udah gitu deh. Oke. Mau tanya juga nih, dekat gitu ya. Terus mau tanya yang lain.
Kalau misalnya lomba-lomba gitu kan biasanya kalau udah lulus kan itu udah dimenangin. Biasanya ada hak cipta tuh ke lombanya atau nggak ada? Oh gitu. Itu sebenarnya tergantung banget sama lombanya apa. Ya. Cuman kebanyakan lomba harusnya rata-rata dan kebanyakan lomba itu harusnya nggak mengklaim hak cipta. Kecuali kayak mereka ngasih kayak Peraturan dari awal gitu ya? peraturan dari awal dan benefitnya itu setara. Kayak misalnya dia ngasih beneran uang sampai full projectnya jadi, ya bisa-bisa aja kan mereka mengklaim. Tapi ini kan ya ide itu kan mahal ya, kayak susah. Jadi harusnya rata-rata lomba tuh nggak ada mengklaim gitu. Bahkan kalau Calling Wars ini itu sangat-sangat menghargai hak cipta itu sendiri. Jadi bahkan kayak di lombanya itu kita itu bisa aja nggak ngeklaim, kan kita cuma 3 menit ya presentasinya, jadi kan otomatis nggak bisa semua hal detail dimasukin. Dan emang dia juga menghargai kalau emang karena dia bilang ya karena hak cipta itu seluruhnya punya pemilik ide, ya kita bisa milih mana informasi yang mau dibilang, mana yang nggak juga nggak apa-apa. Kayak mungkin ada beberapa kayak chemical compounds yang disembunyiin gitu yang nggak mau dibilang, ya itu fine aja. Jadi mereka lebih kalau misalnya mau bahas tentang khusus spesifik tentang Calling Wars ini ya, mungkin ada teman-teman yang juga tertarik karena ini lombanya kan dibuka sekitar September gitu, paling pitching di Indonesia sekitar September. Kalau misalnya ada ide-ide yang kalian punya ide untuk memecahkan suatu masalah, punya solusi, kayaknya ini menarik nih dan masalahnya itu kayaknya cukup besar dan kayaknya solusi aku impactnya cukup besar juga, itu boleh banget dicoba. Karena Calling Wars ini emang titik beratnya tuh di ide-nya situ, kayak presentasinya itu kayak cuma 10%, tapi emang yang dia pengenin itu dapat ide atas penyelesaian masalah dan solusinya tadi. Nah gitu. Aku lupa nambahin apa tadi, ya udah. Kita lanjut aja ya. Kalau untuk persiapannya ini apa kakak gimana ya, idenya itu apa datang dari kakaknya sendiri atau mungkin ada grup nih atau teman-teman nih yang ngasih ide? Atau awalnya mulanya untuk perlombaan ini apakah dikerjain individu atau kelompok gitu? Iya. Mungkin kalau dari mana kan awalnya mungkin aku sempat mention tadi ada itu dari temanku, terus habis itu temanku ngajak aku, terus ini kita nyari anak yang kira-kira bisa masuk ke project ini, kayak anak kimia yang mulai dari buat sintesis bahannya dan lain-lain gitu kan. Nah sebenarnya kita sempat banyak tuh perubahan tim, karena kayak yang awalnya PKM itu sama tim siapa, terus habis itu lama-kelamaan, terus habis itu kita butuh orang buat ini, terus habis itu orangnya udah sibuk juga misalnya. Nah sebenarnya kendala utamanya dalam, mungkin nggak ditanya tapi kayak kendala utamanya dalam hal beginian kayak ya dalam ini itu karena kita mahasiswa, benefitnya hal keuntungannya itu sebenarnya kita bisa masih idealis, jadi kita bisa masih ngerjain dengan penuh semangat gitu kan. Cuman itu ternyata juga bisa jadi kerugian karena kita mahasiswa, nanti itu kita punya prioritas yang bergeser ketika kita udah tingkat akhir, kita udah mau lulus gitu, apalagi itu bisa sangat terancam tuh pelaksanaan si projectnya kayak gitu. Jadi waktu itu emang timnya banyak berombak karena hal itu, terutama kayak banyak prioritas yang berubah. Terus habis itu tim aku juga karena selain karena kebutuhan orang juga karena iya sih tadi emang karena kebutuhan orang, jadi emang banyak orang yang keluar dan masuk sih waktu itu. Tapi buat idenya tetap si gambaran besarnya gitu. Oke. Mungkin mau nanya nih kak, apakah ada inspirasi tertentu nih dari KMPA sendiri? Oh yes, betul. Jadi karena ini kan awalnya bentar. Sebenarnya enggak, aku nggak bisa bilang kayak datang dari KMPA, cuman kayak sedikit banyak mempengaruhi. Jadi karena aku tuh sebenarnya bukan penggiat alam, saya aku bukan tipe orang yang aware terhadap lingkungan sebenarnya kayak gitu. Cuman karena terpapar gitu kan, kita tahu ya kalau misalnya makin banyak isu yang kena ke kita, ya kita makin aware kan. Makanya itulah yang hal-hal yang dilakukan oleh influencer dan lain-lain. Nah makanya KMPA juga termasuk kayak
pemicu awal dari aku kayak ya kenapa juga aku mikir itu tadi penting gitu kan akhirnya aku mau mulai melakukan ini gitu juga. Jadi ada inspirasi dari situ juga karena kebetulan aku ini juga aku dan temanku yang ngajakin aku itu tuh kita ketemunya di KMPA. Jadi ya KMPA yang membuat melakukan hal ini. Iya. Berarti pada mulanya. Iya, dan pasti kalau misalnya aku kayak misalnya lagi diwawancara gitu kan kemarin gara-gara kan cukup heboh ya kemarin itu waktu Calling Walls Indonesia itu, dan itu pasti selalu disorot gitu keanggotaan aku sebagai KMPA karena kan ini relate ya kayak aku sebagai pencinta alam, terus habis itu aku ngasih solusi yang emang concern buat lingkungan hidup. Nah mungkin mau nanya nih Kak, udah menang nih lomba, bahkan udah sampai Calling Walls di Berlin. Apa sih keberlanjutan dari produk ini mungkin? Apakah Kak akan udah ada terikat kontrak mungkin? Atau mau mencoba mau dibentuk produk beneran, atau mungkin mau dicoba ke kompetisi yang lebih gede lagi? Cukup berat nih. Sebenarnya gini, karena kalau bahas keberlanjutan ini agak berat ya. Nah, sebenarnya kalau soal kompetisi itu emang kayaknya belum ada pemikiran ke arah sana karena awalnya itu kompetisi itu emang tujuannya sebenarnya buat nyari grants gitu. Nyari grants biar jadi dapat dana biar kita bisa ngelaksanain project ini gitu kan. Nah, cuman kalau untuk sekarang itu kita lagi coba ngurus hak patennya karena kan itu bikin pembalut kan ada beberapa layer gitu lah. Intinya ada beberapa layer yang udah berhasil dikembangkan. Nah itu Lanjut. Nah itu lagi dari beberapa hasil yang udah kita dapetin itu intinya mau diurus aja hak patennya gitu kan. Nah sisanya itu tadi karena kendalanya teman-teman aku itu tim udah pada mau lulus dan ada switch di prioritas itu. Jadi kayaknya proyek ini bakal di hold dulu gitu. Kayak sebenarnya ngerasa sedih sih karena dari dulu ya kalau idealis kayak banyak mimpi yang kayak diwujudin dan entah dari kita dan entah dari orang-orang juga karena kayak kita sadar kalau ketika kita ngomongin ini ke orang yang nggak dengar tuh pasti punya harapan gitu loh ini tuh bakal terwujud. Kayak ada yang bilang juga mereka juga pengen pakai ini dan lain-lain dan seterusnya. Jadi ya itu buat nge-hold ini sebenarnya cukup berat cuman karena realistis dengan ya masing-masing kepentingan yang kita punya. Jadi ya itu di hold dulu sih buat saat ini, tapi lagi yang diurusin buat sekarang tuh hak patennya tadi. Ya mengurus hak paten lagi kembali. Ya mungkin kita langsung beralih topik mungkin. Dari tadi udah ke perlombaannya dan produknya, mungkin kita langsung nanya nih kegiatan atau kesan-kesan nih selama kan ini langsung ke Berlin nih. Selama berapa hari kalau boleh? 5 hari sih. 5 hari. Iya, tapi 5 hari acaranya kalau kasarnya 10 lah. Sama jalan-jalan terus naik pesawat. Tentu saja. Naik pesawat seharian. Oke. Berarti kayak naik pesawat udah kira 2 hari. Seharian ya 2 hari. Berarti dari 10 hari kasarnya 2 hari aku mobilisasi. Semua detail yang tidak penting ya. Dan 8 hari di Jerman mungkin bisa ceritain nih apa aja kegiatannya. Oh, ngapain Iya, aja? dari awal kedatangan ataukah ada briefing dulu atau ini hal menarik karena sama peserta lainnya. Peserta lainnya. Oke. Ini ada banyak nggak tahu beberapa hal yang menarik. Yang pertama karena aku kesana kan sendiri. Jadi kayak beneran sendiri gitu. Iya. Jadi mulai dari situ sebenarnya aku pede-pede aja karena aku maksudnya ini hal yang tidak patut untuk ditiru, tapi kayak aku cukup ya pede-pede aja meskipun nggak ada plan gitu. Nah, tapi di sisi lainnya untungnya ada keluarga aku, teman-teman aku yang kayak mengingatkan gini gitu. Terus untungnya ada temannya orang tua aku yang kayak katanya bisa ngejemput di sana, jadi kayak oh ya udah boleh lah gitu. Tapi aku cukup pede karena ya mungkin ada maps, ada kita punya HP dan lainnya. Nah, terus waktu
waktu aku mau ke bandara, dan ada hal keajaiban lainnya juga yang datang aku selain bantuan-bantuan dari luar itu adalah ternyata ada orang Indonesia di sana. Jadi kan aku mikirnya kan aku satu-satunya orang Indonesia, kan aku perwakilan Indonesia. Ternyata ada tiba-tiba ada orang yang DM aku nih gitu, Falling Walls Indonesia ya. Terus aku pikir, oh iya, aku pikir apa nih, media mau nanya atau mau ngapain gitu. Terus bang, oh sok sangat ya. Oh, udah gak apa-apa dong. Di DM langsung mikir Wajar, media. Sama artis banget. Terus habis itu, touch me I'm famous. Nah, terus habis itu si kakaknya bilang, oh iya, aku dari Falling Walls Korea, Seoul gitu, Korea. Terus aku, wih keren gitu. Jadi si kakak ini tuh dia S2 di Korea, terus dia jadi perwakilan Falling Walls Seoul. Dia orang Indonesia gitu. Nah jadi saya ada teman lah ya. Nggak kesasar amat, soalnya kayak ya udah temanku pasti udah jangan hilang gitu. Nah, terus ya udah pas sampai di sana ternyata pokoknya ada drama sebenarnya. Waktu aku nyampe, aku di bandara itu sampai 5 jam nungguin, pokoknya ada miskom, pokoknya itu drama juga, terus aku males banget, pokoknya drama. Terus habis itu alhamdulillah sampai di hotel dengan selamat. Terus banyak dibantuin sama temannya adik aku itu, alhamdulillah. Jadi ada orang Indonesia yang ngebantuin gitu, dan di situ aku mikir kayak wah gila banget ini, kalau aku beneran sendirian mati aku, kayak beneran bahasa Jerman nih apa Armstrong ini mau ngetik, mau nulis apa, mau pesen tiket kereta aja itu kan ada misalnya ada beberapa mekanisme yang aku nggak tahu gimana cara aku tahu itu ya. Mungkin aku kurang riset juga sih bodohnya. Jadi ini pengalaman buat teman-teman. Mungkin aku tadi beruntung aja karena selalu ada orang yang nolongin. Nah terus kayak misalnya tiketnya itu harus dicetak dulu, pokoknya gitulah, pokoknya ada banyak hal kayak gitu. Terus ya udah, intinya akhirnya selamat. Terus habis itu mungkin hari itu sebuah intro yang tidak penting, tapi cukup penting sih untuk menjadi pelajaran. Terus mungkin buat aku cerita tentang acaranya ya. Jadi acaranya sendiri, jadi itu sebenarnya Falling Walls ini itu ada namanya Falling Walls Science Summit. Jadi Falling Walls Lab itu pitchingnya itu bakal di acara summit ini gitu. Jadi kayak ini 3 hari summit, jadi Science Summit gitu. Dan yang mengejutkan ini ternyata beneran, bukan mengejutkan, waktu dulu aku lihat lah, waktu ternyata lolos, ini ternyata acara yang benar-benar prestigious untuk para scientist gitu dan entrepreneurship. Kayak untuk ngikutin Falling Walls Science Summit ini aja itu bayarnya bisa sampai 1.000 euro paling murah. Itu untuk student. Itu kalau misal buat yang lain bisa sampai 2.000 euro. Wow gila, terus ini orang masuk buat kayak ginian itu bayar segitu mahal. Berarti ini kan emang acara yang sangat oke gitu kan. Emang buat penggiat ilmu lah gitu, ilmu dan entrepreneur juga. Nah jadi Science Summit itu 3 hari, terus 2 hari sebelum Science Summitnya itu ada acara preliminarinya. Ini nggak wajib, tapi kayak kalau ikut nanti dapat nginep gitu. Nah kalau 2 hari acara ini itu kita sharing sama Springer Nature gitu, kayak dibahas tentang publikasi dan lain-lain. Terus waktu itu aku sangat kayak tertarik karena emang aku tuh sebenarnya kayak sangat tertarik menjadi ilmuwan. Terus waktu dapetin, wah kayak nggak disangka-sangka, ini kan sebenarnya aku build buat yang project ini kan untuk bisnis ya, yang mana sebenarnya aku nggak pernah mengarah ke bisnis, tapi ternyata bisnis dan entrepreneur dan sains itu bisa deket gitu kan di acara-acara STEM startup kayak gini gitu. Nah terus habis itu sama Springer Nature, terus habis itu juga sama dari Research in Germany gitu. Jadi di Research in Germany mereka kayak presentasiin ada institusi-institusi riset di Jerman apa aja gitu. Kalau mau jadi saintis di sana gimana. Terus sebenarnya aku agak insecure ya, soalnya kayak misalnya mereka buka lowongan untuk tulisannya junior researcher, aku buka kan tuh browsernya junior researcher. Ternyata ini maksudnya junior researcher itu, ini kan aku emang baru masuk ya ke dunia sains, jadi aku nggak tahu. Junior scientist itu kayak minimal PhD gitu. Jadi kayak oke, junior tuh gini, junior tuh gini, kayak ya bukan wow. Gitu. Jadi kayak soalnya emang yang ikut lomba ini itu sejak undergraduate sampai post doktoral gitu. Jadi kayak emang mereka ngincer ya emang dokter nih masing-masing gitu. Jadi kalau buat aku mungkin lebih kayak pengalaman gitu. Kalau mungkin
mereka bisa sampai kayak proyeksiin buat karir mereka sendiri gitu. Tapi aku kayak masih agak cukup jauh, tapi jadi semangat aku juga buat kayak lanjut di Jerman gitu sih. Banyak ketemu hal-hal baru gitu ya. Iya. Ketemu orang-orang baru, ketemu junior PhD. Iya betul. Oh iya betul. Terus iya betul, jujur ya. Ini aku sambil share nggak mau nggak Iya sih? boleh silakan. Malu aku di. Nah, ini dikat aja. Kayak waktu aku tuh gini kan, mungkin ada language barrier nih, language barrier. Mungkin kan kita jadi agak minder ya kalau udah ada language barrier. Dan masalahnya ada knowledge barrier juga, gitu. Jadi kayak aku tuh ngobrol bareng. Sebenarnya ini sans aja kalau misalnya kalian emang orangnya outgoing gitu. Cuman aku emang mungkin agak kurang ya. Terus ya jadi kayak suka agak minder sih kalau ngomong. Kayak mungkin bisa kalau misalnya ngobrol one by one gini, kayak asik-asik aja. Cuma kalau udah bergrup gini susah banget, kayak aku jadi nyimak doang. Kayak misalnya nih contoh ini nggak penting sih, nggak usah di Instagram. Nah terus itu misalnya kayak aku nanya gitu, kamu dari mana gitu kan, Indonesia misalnya, terus di reply sama orang, oh yang ada Bali misalnya, atau dibilang ada Pulau Jawa gitu. Mungkin bagi kita sebagai orang Indonesia kita kayak oh iya mungkin itu general knowledge gitu. Tapi ini juga di-apply di negara lain, kayak berarti mereka setahu itu. Maksudnya kayak misalnya dia dari negara mana gitu, Peru, terus dia bisa tahu gitu, oh di sini ada ini kan, ada gitu. Jadi kayak mereka ngobrolnya nyambung gitu. Terus kayak, aku nggak tahu apa geografi itu nol, gitu sih. Itu kayak itu cuma salah satu contoh ringan aja. Cuman ya sebenarnya asik-asik aja orangnya. Kayak gitu. Cuma ketemu dengan orang-orang keren sih, kayak wow, tidak menyangka. Jadi setiap pesertanya pasti tahu nih ada apa yang unik di negara-negara masing-masing gitu. Ya, biasanya kayak gitu. Biasanya. Oh, tapi sebenarnya ada yang paling muda itu lebih muda daripada aku. Dia beda setahun. Jadi kayak dia 19. Dia dari Kaus Arab. Kaus Arab. Kaus Arab. Kaus itu kota kah atau? Oh, nama unik. Ya, pokoknya keren banget kayak, dan ternyata dia itu masih tingkat pertama. Oh ya? S1 anak tingkat pertama kayak gila. Ternyata tingkat pertama di sana kayak mereka udah nge-lab, bayangin kita tuh tingkat pertama ngapain? Belajarnya mati Iya, sebenarnya. Ya kayak wah gila. Ini emang passionnya udah mendarah daging gitu kali ya dari dulu. Ya, Oke. Kalau boleh tahu nih yang paling muda kalau nggak boleh dilihat, tahu. nggak boleh tahu berarti ya. Dilihat apa? Maksudnya yang paling muda berapa sih umurnya kisarannya? Oh, tadi Yang paling muda dari Kaus tadi. iya, dia 19. Tapi 19. ya 20, paling 21 tuh 22 muda. Kayak rata-rata mereka tuh 26, 27 lah gitu rata-rata. Ada yang bisa lebih tua, bisa muda. Oke. Mungkin mau nanya nih, Nice info. yang menarik itu kan berangkat disuruh maksudnya. Memang dari Indonesia volleyballnya sendiri kah yang harus diutus atau per kelompok atau memang cuma kakaknya sendiri yang bisa? Maksudnya? Kan itu yang ke Berlinnya kan sendiri ya? Iya. Nggak bareng kelompok timnya. Oh iya. Oh iya. Oke. Jadi masalah itu apakah dari Indonesia volleyballnya kah atau memang kakak aja yang bersedia? Oh, karena volleyball slam ini itu emang lomba individu. Oh. Nah, jadi waktu awal ada lomba ini, kayak temen aku tuh kita diskusi kayak gimana siapa yang mau coba, siapa yang mau maju nih. Ini waktu itu teman-teman aku lagi berhalangan, kayak pada nggak bisa, tapi lagi ngurusin skripsi dan lain-lain gitu. Nah, jadi aku kebetulan, jadi aku kelas. Jadi sebenarnya volleyball ini lomba individu. Iya. Saya kira tadi kelompok. Iya betul. Oke. Itu tadi ya, dengar lagi. Apa lagi pertanyaan nih? Masih ada Pak? Oke, mungkin pertanyaan yang paling mainstream di antara orang-orang yang pergi ke luar negeri. Oh, gitu. Culture shock mungkin. Oh,
Apa? Makanannya gak enak. Iya betul. Betul. Tapi culture shock yang paling banget diamati sama bakal dialami sama orang-orang Asia kayak kita itu pasti makanan sih. Karena hambar banget kayak. Hambar. Iya, kan kita sangat spicy dan banyak rempah, makanya kita dijajah. Bener. Tujuan utama dia lagi. Itu harusnya bukan hubungan kausalitas ya, tapi kayak salah ya diksinya. Nah, ya itu makanannya kayak sangat tidak cocok untuk orang Indonesia, kayak mereka kan suka makan roti ya, kayak roti banget tuh di Jerman. Terus rotinya kayak keras-keras gitu, kayak tau gak sih roti yang gede, kebayang gak sih yang di kartun-kartun kumpul orang itu bisa gitu. Iya kayak gitu. Terus ada lagi hal yang mungkin aku notice kayak misalnya ini mereka tuh nggak pernah, tapi ini aku kagum sih, kayak mereka tuh nggak pernah ngasih kresek dimanapun kita berada. Iya, nggak pernah ada. Jadi nggak dikasih apa-apa. Jadi kayak emang bener kita bawa sendiri aja. Kecuali kalau misalnya mungkin toko oleh-oleh, terus kayak barangnya agak pecah beling gitu, bahkan itu di wrap pakai kayak koran gitulah. Itu doang dikasih. Jadi ya gitu. Terus apa lagi ya? Gak tau sih, bagus banget aja sih. Pemandangan gitu. Ya. Atau orang-orangnya? Ya mungkin. Iya. Pikir dulu. Terus ya jalannya besar-besar. Mungkin kalau di Berlinnya sendiri ya, mungkin kalau di kota-kota lain mungkin lebih indah, lebih kayak Eropa. Kalau di Berlin itu agak kursi kalau dari segi misalnya di tembok banyak banget ini apa vandalisme, terus kayak atau graffiti itu banyak di Berlin. Bagus sih gak? Oh iya, nggak tahu deh. Ya tapi bagus. Dan culture shock apa ya, dingin aja, mungkin kayak Bandung nggak kayak Bandung. Kesananya bulan apa? November. Itu mau winter. Ya? Fall. Bener, falling walls. Bener, tapi bener. Terus habis itu falling love in the fall and then siap. Iya, waktu itu kayak nah iya, itu juga aku tuh selalu selalu di DM sama temenku. Di sumpah cari Bunda Korla. Sumpah Bunda Korla di mana? Aku juga gede Bunda Korla siapa? Males banget, semua orang nih suruh aku ketemu Bunda Korla, tapi beda kota sih. Bunda Korla kayaknya di Hamburg. Kalau Ragil di mana? Jerman sih. Jerman kota apa? Di Bandung sih. Gak usah kita bahas Ragil. Topik yang menarik tapi tidak cocok. Oke. Ini mau nanya nih, untuk perlombaannya yang dibawa ke Berlin sendiri, itu ngapain Kak? Apa mempresentasiinnya aja atau kita bawain produknya atau kita kayak gimana gitu? Presentasi benar dalam 3 menit gitu. Jadi kalau aku bahas lomba secara keseluruhan, makanya aku bilang low effort karena lombanya tuh nggak ribet gitu. Jadi kayak tahapannya cuma 2, yang di Indo itu cuman input data kita sama input kayak projectnya tentang apa, dan itu cuman kayak dalam 300 karakter. 300 karakter itu cuma kayak 1 kalimat gitu kan, karakter bukan huruf gitu. Jadi cuman kayak gitu, terus input, tunggu pengumuman kalau dipilih untuk pitching atau enggak. Terus kalau dipilih untuk pitching, nanti pitching di Indonesia itu 3 menit, itu cuman terdiri dari 3 slide, 1 slide judul, jadi 2 itu yang kita bikin. Terus nanti di sananya juga gitu, cuma diulang. Nah, ada yang bawa properti, emang kayak bawa misalnya produknya emang misalnya bisa dibawa, cuman kadang itu ya kalau emang menurut kamu bisa kamu bawa dan jadi bagus kalau buat ditunjukin, ya nggak apa-apa, cuman bukan
bukan suruh banget juga, kayak nggak harus, dan malah justru apa ya, aku ngelihat kecondongan untuk mending nggak usah bawa gitu kalau ribet. Berarti kakak sendiri nggak bawa produknya ke sana? Bawa sih, cuman waktu itu nggak ditampilin karena kayak nggak terlalu kelihatan juga. Kalau kecil ya mungkin ya? Iya. Terus apa nih? Oh ya, karena ini tuh tahapnya kayak ide gitu, jadi kalian bisa masih dalam proses, bisa masih ide doang, bisa udah jadi. Oh, berarti Falling Walls ini nggak mesti idenya benar-benar terrealisasikan. Makanya kalau konsep doang masih Iya. bisa dilombakan. Betul. Nggak bisa kalau konsepnya itu tidak relevan, maksudnya tidak mungkin dijadikan. Nah, itu bakal dinilai sama jurinya gitu. Oh. Jadi kayak ya Atau mereka mungkin- bisa nilai lah mana yang kayak kalian real, ini real min. Oh, berarti nggak bisa asalan juga gitu ya. Real good. Real min. Ya, gitu Bang Messi. Gitu bang. Oke. Oke. Kenapa sih? Mungkin mau nanya terkait Jerman lagi nih sama lombanya. Apa ya? Banyak ya nanya-nya. Dan ya, biar informatif video ini. Oke. Kamu harus menonton. Simak sampai habis. Untuk dari kan udah lulus nih ke Berlin. Udah lulus maksudnya udah sampai ke Berlin. Untuk berkelanjutannya apakah akan dari Falling Wall ini apa akan diteruskannya lagi atau cukup karena cukup sampai situ? Dari Falling Walls-nya. Ya. Apakah mungkin ke Jerman lagi atau mungkin tiba-tiba ke Amerika gitu? Maksudnya? Dari ya, ada sebagai finalis. Oh, ya udah selesai. Berarti tidak ada keberlanjutan lagi dari pihak pelomba. Iya betul. BTW fun fact-nya ini tuh sebenarnya nggak ada hadiahnya. Oh iya. Iya. Jadi makasih. Aku tadi mau nanya. Alhamdulillah. Ini gue masuk kamera nggak apa-apa kan ya? Lanjut aja obrolannya. Nah, oke. Berarti nggak ada hadiah sama sekali. Jerman nggak ada martabak. Kalau dari Falling Walls Indonesia itu nggak ada juga. Kalau hadiah gitu katanya sih tergantung Falling Walls-nya. Kayak misalnya di Korea tuh dapat apa gitu. Tapi kalau Indonesia nggak ada. Dapatnya cuman kalau kamu juara 1 ke sana. Bisa berangkat ke Berlin. Dan itu udah hadiah sih yang cukup besar. Cuman kalau juara 2 3 itu nggak dapat. Nah, cuman kalau di sananya itu yang dapat hadiah itu cuma juara 1-nya. Nah, hadiahnya uang tunai. Maksudnya hadiah uang tunai, hadiah yang tangible gitu. Cuman hadiahnya apa kalau misalnya kamu nggak juara 1? Ya itu exposure yang gede banget kan buat di hadapan orang-orang yang ini juga kayak pasti banyak lah 3 besar kayak juara 2 3 itu pasti banyak yang ngelirik investor, mungkin collab buat collab institusi yang mau collab gitu. Hadiahnya lebih ke arah situ. Oke, berarti reward yang kakak dapat sendiri itu berupa jalan-jalan ke Berlin sendiri. Oke. Dan Lumayan. memperkenalkan Oh iya, memperkenalkan diri sendiri. kita. Dan pengalaman-pengalaman baru. Masya Allah, keren banget nggak tuh? Tepuk tangan. Yeay. Kemarin sebelum ke Berlin beli iPhone dulu kan? Aku boleh nanya dulu lagi nggak? Iya, boleh silakan. Aku boleh nambah martabak. Makasih. Iya betul. Aku beli iPhone. Biar Itu story-nya karena- bagus. Iya. karena sayang banget kalau keluar negeri tuh kayak Nggak harus ada di capture dokumentasi dengan gitu. iPhone, iya karena bagus banget. Capture every moment. Kita Langit luar sponsor negeri beda. dari iPhone. Sponsor iPhone. Terus tapi aku nggak bisa dipencet i-nya. Jadi mau ini diganti huruf apa? J. Begitu. Memalukan. Pada shame. Ada lagi? Nah, ada pertanyaan dari Mas? Bisa ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya? Dipersilakan sesi bebas 5. Yang paling Nanya, berani nanya. interupsi saya. Oh, sama Beri. Ya, Izan. silakan. Ada yang mau nanya ke depan, ke depan. Sini. Ini sini. Ngomong di sini. Yang ngomong di mic. Ini dapat tembok Berlin. Dulu kan iya dulu. Depan tembok Berlin ada. Tunjukin ke kamera. Jadi hari ini tuh kita punya merchandise bagi yang beruntung untuk mendapatkan Sejarah. tembok Berlin. Mana ya? Mana tadi tembok Berlin ya? Tes aku di mana? Itu. Jadi nanti dulu aja.
Tanya dulu. Nah. Apa pertanyaan? Gimana ini? Pertanyaannya. Sama perkenalan lu, nggak usah kan? Kayak orang mulai podcast. Orang kota. Masuk dulu berapa? Hah? Banyak. Nanya? Udah nanya. Ya, langsung aja. Kenal. Duduk lah, nanya, duduk. Perkenalan. Ya, kenalin nama saya Izan. GM 004 XXX. Untuk pertanyaannya itu apa namanya? Apa presentasinya tuh harus pakai bahasa Inggris? Apa mungkin juga kalau misalnya orang itu apa? Ya mungkin idenya bagus, tapi emang bahasa Inggrisnya kurang. Apakah itu bakal ada translator gitu? Apa gimana? Apa harus bisa bahasa Inggris? Oke. Ini ada terinspirasi ya? Iya betul. Nanti abis ini kalau misalnya ada yang tertarik buat ikut lombanya terus mau nanya aku PC aja. Buat tadi pertanyaan kan bahasa Inggris ya, jadi presentasinya emang bahasa Inggris, full bahasa Inggris. Oh ya, sama kalau di question session itu cuma ada pas di Indonesia, jadi kalau di luar negeri itu ya udah ngomong aja. Kalau di Indonesia dan itu pun sesi pertanyaan itu cuma 1 menit gitu, jadi emang cuma bakal satu pertanyaan yang paling memungkinkan buat dijawab. Jadi kemampuan bahasa Inggris itu penting ketika menurut aku yang pertama itu ketika presentasi, kayaknya kalau presentasi pun bahkan bisa ngafal kan, jadi aku rasa harusnya nggak ada excuse di situ, bisa banyak coba berlatih dan minta feedback dari orang. Tapi yang mungkin soal skill bahasa Inggris tadi di sesi pertanyaan waktu yang di Indonesia itu gitu, meskipun harusnya karena cuma satu pertanyaan juga mungkin aku sendiri juga agak deg-degan ya waktu nyiapin pertanyaan itu. Mungkin lebih banyak belajar gimana cara mengatasi pertanyaan ketika ada presentasi sih gitu. Kalau misalnya salah satunya mungkin kayak nyiapin cadangan apa aja mau ditanya gitu, atau coba waktu lagi latihan ke teman coba ditanyain kira-kira kamu mau nanya apa ke aku gitu. Atau yang kedua kalau misalnya emang udah di stage-nya gitu, terus misalnya kamu nggak bingung gitu apa yang sebaiknya ditanyain, kayaknya nggak apa-apa ditanyain lagi aja gitu, di-clarify pertanyaannya beneran kayak gini gitu. Paling skill bahasa Inggris yang minimal harus punya tuh waktu itu gitu sih. Dan oh ya mungkin ini aja klarifikasi aja, jadi sebenarnya waktu kemarin di Indonesia pun sebenarnya nggak banyak yang jago bahasa Inggris banget gitu, kayak walaupun di internasional pun aku rasa skillnya nggak yang wow banget yang bisa ngomong lancar juga nggak, tapi setidaknya dia mengerti gitu. Kalau di Indonesia juga kayak masih terbata-bata juga itu ada, maksudnya pitch yang dia udah lolos buat ide yang dia udah lolos buat pitch, artinya kan dia udah lolos di sales tahap awal kan, jadi kayak setidaknya idenya tuh udah di-approve gitu buat maju. Dan aku nambahin persentase penilaian buat presentasi itu tuh cuma 10%. Jadi kan bahasa udah termasuk di situ ya harusnya. Bahasa, gimana cara kita ngungkapin, gimana cara kita persuade orang itu udah masuk di 10% situ. 90%-nya itu ada 40, aku lupa gimana, pokoknya 50 dan 40 itu yang pertama tentang masalah yang diangkat ini tuh seberapa apa ya? Iya, masalah itu seberapa urgent gitu buat kamu angkat, kenapa masalah ini yang diangkat. Lanjut. Oke. Nah yang kedua itu solusi yang kamu kasih impactnya bakal sebesar apa gitu. Jadi kayak masalahnya se-urgent apa sama impactnya sebesar apa, jadi maksimalnya di situ gitu. Jadi aku bisa bilang ini tuh kadang hoki-hokian karena ide itu kan bukan tentang seberapa pun kamu bisa berusaha ya, kayak kamu mikir seberapa besar pun kalau nggak dapet idenya, kalau nggak dapet solusinya, ya inspirasinya nggak ada kan ya nggak bisa juga. Jadi kayak emang kalau udah punya ide yang bagus ini tuh bisa potensial gitu. Kalau presentasi tadi cuma 10% aja. Oke. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Mau nanya dong kak? Ya. Udah. Mau nanya, kan sebenarnya kalau buat organic fats itu tuh ada beberapa nggak sih di market yang ada gitu? Oke. Nah sebenarnya kalau misalnya dari kalian tuh ada kayak sesuatu yang membedakan gitu nggak dari yang udah ada? Misalnya kan
ada merek Singapura yang dari jagung, atau merek Indonesia juga ada Blood ya, sama yang Indonesia tuh Umawi Iya betul. Kalau dari kalian tuh cara kalian menonjolkan originalitas, atau kayak apakah ada campaign lainnya misalnya dalam cara nge-treat waste-nya itu ada bedanya gitu nggak? Oke, makasih Ines, pertanyaan yang bagus. Jadi kalau dibilang awalnya kayak kan kita sadar kalau misalnya ternyata ide itu ternyata nggak ada yang benar-benar original ya, kayak dari jutaan miliaran orang di dunia ini nggak mungkin nggak ada orang yang punya pemikiran yang sama kayak kita. Nah, kalau tadi tentang beberapa brand yang udah ada tentang pets yang diklaim bisa biodegrade gitu ya, itu emang ada beberapa hal. Mungkin yang pertama dari bahannya sendiri itu kan kayak kalau misal dari riset kita sejauh ini baru pertama di Indonesia yang bahannya pakai sama kayak bahan kita gitu. Nah, jadi kan di situ kan ada value lebih yang bisa ditawarin tadi. Jadi kayak misalnya itu jarang digunakan gitu karena bahannya beda juga. Terus habis itu dari segi after use-nya itu yang pengen kita tekenin, karena kalau misalnya udah ada sekarang meskipun dia klaim organik, tapi gimana kalau misalnya kita udah punya organic pet tapi waste-nya itu dibiarin aja, kan sama aja kayak sampah-sampah yang sekarang kan akhirnya terbuang dimanapun, kalau nggak diolah juga akhirnya sama aja gitu. Nah, jadi sebenarnya yang mau kita tekenin adalah gimana cara kita tuh bisa masing-masing bisa nge-kompos waste kita sendiri gitu, karena setelah beberapa riset juga meskipun blood itu kan ada patogen dan lain-lain ya. Nah, nanti kita bisa rekomendasikan kayak sebelum dikubur, jadi kayak sebelum kita bisa kubur di masing-masing kamar sendiri, itu bisa ada treatment buat ngesterilisasi itu sendiri, karena ternyata bahkan ketika kita pakai pet biasa, jadi sebenarnya pet ini agak problematik sih. Jadi selain dari plastiknya juga, jadi gimana caranya wanita ketika akhirnya pakai terus dicuci ke air, itu kan sebenarnya kita mengalirkan si darah itu ke saluran air kan, jadi kayak masuk lagi ke air gitu. Jadi sebenarnya di situ sebenarnya kayak mencuci itu bermasalah, justru lebih aman ketika bakterinya dimatiin, terus ya udah kalau emang dia bisa ternyata punya kemampuan untuk degradasi itu lebih aman. Jadi itu sih paling mengenin ke after use-nya gitu. Itu yang belum banyak sih. Baik. Anyone? Berapa lagi? 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Baik, mungkin kita sudah mendekati penutup nih. Ujung-ujung Bye-bye. pembicaraan. Ini kita harus tanya 1 pertanyaan terakhir. Apa sih 21. 21 apa ya? 1 2. Rapid question. Banyak kali, Pak. Mungkin apa sih insight atau hal-hal yang bernilai yang Wow. didapat? Deep talk nih gitu. Iya, boleh. Sambil curhat juga boleh, panjang lebar nggak masalah. Iya. Kalian dapat Dari perlombaan ini bisa sampai ke Berlin, bisa mewakili Indonesia. Oke. Baik itu pengalaman atau mungkin hal lainnya. Oh, iya. Sih banyak banget ya, kalau misalnya bisa insight kayaknya nggak bakal selesai juga podcast ini, cuman Benar. Gak apa-apa. beberapa Kami setia mendengarkan. kata orang di belakang kamera. Nah, tapi mungkin beberapa yang mau aku highlight itu yang pertama tentang keberadaan tim sebagai support gitu. Kayak kita tuh pasti nggak bisa ngerjain semua ini sendiri, jadi adanya orang yang ketika kita udah capek mulai ngerasa nggak bisa ini, nggak bisa diwujudin, terus ada orang yang masih punya harapan, walaupun sebenarnya support itu tidak selalu dari tim, ternyata kayak dari luar juga, kayak harapan-harapan orang yang ketika ngedengar project ini tuh pengen banget gitu diwujudin. Jadi kadang itu tuh bikin semangat. Nah, itu makanya maksud aku adalah pentingnya adanya support dalam sebuah project untuk berjalan, mau itu di dalam atau di luar kayak gitu. Terus yang kedua itu
mungkin beberapa tadi aku sempat bilang soal keberuntungan, kayak aku bilang mungkin ini hoki-hokian atau gimana. Tapi hal yang perlu di-clarify tentang beruntung. Jadi beruntung itu aku pernah baca kayak quotes gitulah di KPDP kalau nggak salah di ini ya, postingannya itu dibilang lucky is when preparation meets opportunity. Jadi apa semua hal keberuntungan yang terjadi ini, mimpi-mimpi kita yang bisa terwujud kayak akhirnya sampai bisa keluar negeri, itu ketika kita itu emang udah preparasi dari awal, kita udah lakukan yang terbaik, nyiapin hal-hal. Nah, kita tunggu aja timingnya ketika nanti ada kesempatan, opportunity, terus kita siap. Karena meskipun misalnya ada opportunity datang, tapi kitanya nggak siap, kan belum tentu bisa berhasil kan. Jadi ketika itu bergabung, nah itu adalah menjadi yang namanya keberuntungan. Jadi ya, search for your own lucky. Keberuntungan ada persiapan yang dijumpai sama kesempatan. Oke, mungkin untuk menutup, kita sudah sampai di ujung wawancara ngobrol-ngobrol bareng Kak Diva. Mungkin sebelum ditutup nih obrolan-obrolan kita, ada nggak statement untuk pemuda-pemuda, pemudi-pemudi yang mungkin akan melanjutkan Siswa-siswi GL yang mungkin akan menjadi pemenang-pemenang Indonesia volleyball selanjutnya 1-2 tahun kemudian, atau mungkin dari KMPA sendiri yang akan melanjutkan ya. Mungkin boleh dipersilakan statement beberapa kata juga nggak apa-apa. Beberapa kalimat juga nggak masalah, boleh silakan. Apa ya, apa ya, bingung. Menurut aku mungkin berat ini kata. Ini untuk siapa aja ya? Untuk siapa aja ya, setiap penonton. Menurut aku mungkin kalau kamu punya privilege bisa nge-explore diri kamu, pakai itu gitu. Jadi kayak aku mungkin awalnya aku bakal bilang terus explore apa yang pengen kamu lakuin gitu. Cuman aku sadar bahwa nggak semua orang punya privilege itu kan. Kayak mungkin ada orang yang bisa tetap explore karena dia udah aman mungkin dari segi kebutuhan lainnya. Cuman kalau emang kamu ada di kasus itu, kamu bisa explore. Aku rasa explore sih, karena aku gak nyangka juga aku bisa kayak gini, karena aku selalu terbuka dengan kesempatan gitu. Kalau misalnya ada orang yang ngajakin aku ini, mungkin aku pikir kayaknya tidak begitu linear dengan apa aku inginkan di awal, tapi ya aku punya, asalkan itu masih sejalan dengan mungkin nilai-nilai aku gitu, itu tidak ada salahnya untuk dicoba itu, karena istilahnya kita membuka banyak ruang dan kesempatan untuk jalur takdir kita bisa dipilih bahasanya. Bahasa katanya memperbesar peluang. Oke, mungkin segitu saja obrolan pembicaraan kita bareng Kak Diva. Terima Sepertinya kasih. langit sudah menjadi ungu. Mungkin kelihatan di kamera atau tidak? Nggak Oke. kelihatan ya. Sebenarnya wajah kita sudah menjadi gelap, tadi masih terang. Oke, baik, mungkin cukup untuk obrolan kita untuk video kali ini. Saya Mikael. Saya Diva. Sampai jumpa di obrolan berikutnya. Bye bye.